Oke, selanjutnya Pak Marcelinus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa dengan disampaikan, karena mungkin Dokter Teddy tugasnya banyak ya Dok ya. Ini sekarang Pak Dokter Teddy sudah ada di planet. Ya, jadi sebelum pergi ke planet lain, Bapak dan Ibu sekalian bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Oke, sekarang Pak Marcelinus, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Ya, selamat malam Dok. Selamat malam. Marcel. Pertanyaan saya singkat saja. Yang pertama yaitu produk apa yang paling cocok dengan kista. Kemudian pertanyaan yang kedua, produk yang cocok dengan prostat selain Lycopen. Ya, karena Lycopen saat ini ya sepertinya kosong. Ya. Ya. Gitu Dok. Ya, untuk sementara itu saja dulu Dok. Terima kasih. Oke, baik Pak Marcelinus ya. Kalau kita bicara kista itu bisa di ginjal, bisa di hati, bisa di otak, di organ reproduksi wanita juga bisa ya, di indung telur. Jadi kista ini apa? Kista ini tumor jinak yang isinya cairan. Nah, kista pada indung telur ini bisa bertangkai. Kalau tangkainya lebih dari 5 cm, dia suka terpuntir. Terpuntir itu apa yang ngomongnya? Terpuntir lah. Jadi karena tangkainya lebih dari 5 cm. Makanya kalau dia terpuntir, dia suka rasa sakit. Di mana letaknya? Mohon maaf Dok, tadi apa terpuntir? Terpuntir apa itu? Bisa. Terpuntir itu apa ya? Terpuntir, terputar. Oh, terpelit itu. Terpelintir. Terpelintir. Terpuntir gitu sama, ya. Ya. Makanya suka wanita itu bilang, kok perut kanan bawah saya atau perut kiri bawah saya suka nyeri. Nah, sebenarnya dia bukan di bagian perut, dia dekat perut. Dia di rongga panggung, di kiri atau di kanan. Tapi orang kiranya di perut biasanya, wanita kiranya di perut. Nah, kista ini berbahaya tidak? Tidak. Dia tumor jinak. Kalau tumor jinak itu tidak akan menyebabkan kematian, tetapi ketidaknyamanan atau membuat fungsinya jadi tidak betul. Ketidaknyamanannya apa? Nyeri. Fungsinya jadi tidak betul apa? Mensnya nggak teratur lah, nggak susah punya anak. Nah, akhirnya kan indung telur kan menghasilkan telur. Karena ada kista, jadi dia nggak bisa menghasilkan telur. Nah, oleh karena itu, pada wanita yang punya kista, kita bisa atasi dengan, kalau di pengobatan barat, biasanya disarankan operasi. Nah, tapi kalau di pengobatan Tiongkok, apalagi salah satunya di Greenwood ini, kita punya herbal yang bisa membantu, yaitu kordi. Citosan kordi, ya mirip dengan pengobatan kanker pada umumnya dengan produk Greenwood. Jadi citosan kordi ini juga sama, dia akan melawan tumor ini, walaupun dia jinak, nggak ganas. Nah, jadi citosan kordi kalau bisa tambah bebekon lebih bagus gitu. Nah, dengan kita mengkonsumsi ini, biasanya kistanya itu akan pecah dan keluar bersama dengan darah menstruasi. Jadi kalau tandanya biasanya dia mens segini, kok hari ini lebih banyak mensnya, jangan-jangan kistanya memang pecah dengan bantuan minum citosan dan kordi gitu. Kalau bisa tambah bebekon lebih bagus lagi. Begitu ya Pak Marcelinus ya. Itu iya Dok. Iya Dok. Kedua tentang prostat. Prostat ya.
itu hanya dimiliki oleh laki-laki, perempuan tidak ada. Ada di antara saluran kencing. Ya, dok. Ini adalah kandung kemih. Pas kita rasa penuh, kita mau kencing. Nah, keluarlah saluran di sini kan ke penis. Nah, di sini ada prostat. Itu wajar, itu ada pada penis. Pada saat prostat ini mengalami gangguan, dia akan membesar. Apa penyebabnya membesar? Itu karena gangguan hormon. Hormon testosteron pada pria. Kenapa bisa terganggu? Karena kolesterol tinggi. Jadi orang prostat, karena dia seorang pria, dia punya prostat, kolesterolnya tinggi, mengganggu metabolisme hormon prianya, terjadilah pembesaran prostat. Makanya kalau orang prostatnya membesar, tantangannya jangan makan yang berkolesterol tinggi. Nah, apa saja yang bisa membantu? Pertama, chitosan. Chitosan itu berfungsi sebagai detox untuk kolesterolnya sendiri. Dan juga dibantu dengan kordi, dia mengurangi pembengkakan. Jadi kasus kanker payudara yang tadi yang membengkak itu yang dibanyakan kordinya, termasuk pembesaran prostat, termasuk dia membetulkan secara hormonal dari masalah metabolisme hormon testosteron ini, dibantu dengan zinc dewasa untuk menstabilkan metabolisme hormon testosteronnya. Nah, jadi itulah produk yang bisa menggantikan likopen. Prostat. Begitu, Pak. Kira-kira jelas ya? Pak? Jelas, Pak Marcelinus. Pak Marcelinus. Iya, sudah, Mbak, sudah. Oke, makasih dokter. Makasih, Mbak. Pak Marcelinus. Oke, terima kasih Pak Marcelinus.